Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa Dialog Opini Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Halo semuanya, selamat datang di PsyTalk, Psychology Talk. Hai semua, kembali lagi di PsyTalk, which is Psychology Talk. Kembali lagi bersama aku Nisa, mahasiswa Fakultas Psikologi USU. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, walaupun di masa-masa sulit seperti ini ya, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya ya. Nah, oke, kali ini kan kita akan kembali membahas topik yang menarik nih, yaitu psikologi forensik di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya apakah kalian udah tahu nggak sih apa itu psikologi forensik dan perannya itu apa? Nah, kalau belum tahu, kita harus kenalan dulu yuk dengan pemateri kita yang super cool, yaitu Ibu Mila, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi USU yang sudah mengajar semenjak tahun 1999. Nah, beliau juga mengajar psikologi forensik nih. Beliau juga punya background S1 di Unpad, S2 di UGM, dan S3 di USM, yaitu University Science Malaysia, dan tiga-tiganya di bidang psikologi. Nah, beliau juga pernah melakukan penelitian yang terkait juga dengan psikologi forensik. Nah, beliau juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul Penjara Rumah Kita. Nah, itu berkaitan juga dengan psikologi forensik. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, sekarang kita masuk saja ya ke pematerinya oleh Ibu Mila. Apa kabar Bu Mila? Kabar baik, selamat sore ya buat semuanya, mahasiswa psikologi juga, buat nanti ya Nisa. Jadi Bu, kan kita hari ini membahas mengenai psikologi forensik di Indonesia. Nah, ada nih pertanyaan sebelumnya sebagai perkenalan, Bu, apa sih itu psikologi forensik? Ya, kalau kita bicara tentang psikologi forensik, yang kepikiran kita adalah mungkin kita pikir mayat-mayat kali ya, karena berkaitan dengan forensik kedokteran. Padahal itu jauh berbeda. Kalau kita bicara tentang psikologi forensik adalah bidang ilmu psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Hanya saja di Indonesia itu lebih banyak hukum pidananya, psikologi forensik. Terus kalau peran psikologi forensik di pengadilan itu gimana? Kalau kita bicara tentang peran psikologi forensik di pengadilan, sebelum itu jangan bicara ke situ dulu, ya terlalu loncat. Kita lihat bahwa kalau psikologi forensik itu ada sebagai praktisi dan ada sebagai pengajar dan atau sebagai peneliti. Nah, kalau bicara di pengadilan, bisa dia di situ ada sebagai praktisi, yang mana itu adalah psikolog forensik. Jadi kalau dia psikolog forensik berarti harus S1 dan S2-nya dari psikologi, baru bisa disebut psikolog forensik. Kalau dia sebagai peneliti, bisa aja dia menjadi asisten psikolog forensik. Artinya dia tidak harus jadi atau berasal dari S1-nya psikologi, bisa luar bidang. Cuman persyaratannya harus dia ada berapa ya, saya lupa. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh asisten psikolog forensik supaya dia bisa membantu psikolog forensik. Kalau psikolog forensik itu harus ada 13 kompetensi yang harus dia penuhi sehingga dia bisa dikatakan psikolog forensik. Pertanyaan dari Nisa, apa sih tugasnya psikolog forensik di pengadilan? Nah, itu dia bisa sebagai saksi ahli, dia bisa sebagai orang yang membantu si korban,
hukum kita akan bicara 3 ya, bicara tentang korban, bicara tentang saksi, dan bicara tentang pelaku. Nah, di situ kita bisa sebagai, kalau si psikolog forensik sebagai yang membantu mengakses psikologisnya si korban, berarti dia sebagai asesor atau terapis, macam-macam. Jadi fungsinya begitu dia masuk ke sidang itu perannya itu berbeda-beda, banyak peran psikolog forensik. Baik, dan juga saya mau bertanya nih Bu, kalau bagaimana sih Bu perkembangan psikologi forensik itu di Indonesia? Psikolog forensik itu juga didirikan 2008 waktu itu di Jakarta ya. Nah, saya ikut di situ, booming ya, dari berbagai disiplin ilmu, ada dari sosial, hukum, sains, dari elektronik, semuanya lah banyak tergabung dalam Asosiasi Forensik Indonesia. Nah, kesininya 2008 sampai 2020 itu semakin berkembang karena banyak sekarang hakim, polisi, jaksa itu mereka memerlukan jasa dari psikolog untuk membahas suatu kasus yang mereka hadapi. Jadi dengan kata lain bahwa peran psikolog forensik atau psikologi forensik itu kesininya sih semakin berkembang, dan mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih tahu ketika berhadapan dengan hukum dia akan berhubungan dengan siapa. Tadi kan Ibu ada mention tadi ada jaksa atau polisi yang membutuhkan peran psikolog forensik. Nah, itu biasanya dari mereka yang diminta itu apa Bu? Kalau misalnya dari kejaksaan itu meminta bantuan psikolog forensik, psikolog ya, itu melakukan asesmen psikologi kepada kliennya. Ini orang seperti apa, dia korban, misalnya katakanlah korban pemerkosaan atau korban melihat pembunuhan dan sebagainya. Jadi si psikolognya diminta untuk membantu menganalisa, mengakses si korban, apakah dia sudah layak untuk diajukan ke pengadilan sebagai korban, karena itu kan ada trauma juga. Di situ sebagai psikolog sebagai asesor yang mengakses kliennya. Atau kalau dengan jaksa misalnya dia nggak tahu gimana menghadapi anak, nah dipanggillah si psikolog forensik untuk membantu gimana sih si anak yang menyaksikan kejahatan menjadi terbuka. Nah di situ peran psikolog forensik bisa mengedukasi jaksa, bisa sebagai mitranya jaksa untuk menenangkan si anak sebagai saksi atau korban ketika akan dibawa ke pengadilan kasusnya. Kalau berkaitan dengan jaksa juga bisa juga, tapi ini jarang ya. Hasil penelitian itu dipakai oleh si jaksa, tapi jarang. Lebih banyak kalau berkaitan dengan jaksa itu berkaitan dengan profesi kita sebagai psikolog forensiknya dibandingkan ilmuwannya. Jadi saya juga mau bertanya nih Bu, ini gimana sih cara membangun karir sebagai psikolog forensik di Indonesia? Oke. Pertama, membangun karir. Pertama itu kita perkuat dulu sebagai asisten psikolog forensik itu apa sih yang harus kompetensi apa yang harus dikuasai. Kalau tidak salah itu yang penting observasi dan wawancara itu utama sekali. Jadi mata kuliah observasi wawancara harus B plus lah, jangan sampai B gitu. Karena apa? Karena di situ kita harus melihat gelagat orang, terus melihat, mengobservasi gitu ya. Terus bagaimana mewawancarai supaya si korban, si pelaku tidak merasa terintimidasi, atau si korban atau si saksi
atau si pelaku kita bisa mendeteksi ini jawabannya benar atau enggak ya gitu. Kan takutnya dia bohong. Nah, dari situ keterampilan wawancara jadi harus terus dilatih. Kemudian selain itu wawancara dan observasi, kita juga harus punya keterampilan wawancara investigasi, wawancara investigasi terhadap saksi dan korban baik anak maupun orang dewasa. Itu dulu untuk supaya membangun karir di bidang forensik dengan mengikuti, kalau misalnya ada permintaan diajak itu kita ikutin, tapi kembali lagi itu sesuai dengan kode etik yang ada di Indonesia. Kode etik psikologi HIPSI kan ada, kalau nggak salah di bab 10 pasal 57 sampai 59 itu membicarakan tentang psikologi forensik. Di situ bisa dilihat. Menarik sekali, sangat informatif, apalagi sama saya sangat saya juga tertarik sih di psikologi forensik. Dan ini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau analisa kejahatan itu berkaitan nggak Bu dengan ranah psikologi forensik? Analisa kejahatan. Iya. Oke. Kalau kita bicara tentang psikologi forensik, kita harus ingat teori-teori dalam psikologi, teori psikologi perkembangan, teori psikologi sosial, teori abnormal, klinis, dan kepribadian. Nah, dari teori-teori itu kita bisa menganalisa suatu masalah. Kalau dari sudut hukum, kalian ingat nggak yang ada anak yang ngebunuh anak tetangganya, kemudian menyimpan di dalam lemari selama 2 hari dan dia berlaku biasa aja? Waktu booming itu 2-3 tahun yang lalu ya, saya lupa, 2 tahunan yang lalu. Nah, kalau dari sudut hukum, pertanyaannya atau kalimatnya, seorang anak kan harusnya berlaku tidak membunuh. Itu dari sudut hukum. Tapi kalau dari sudut psikologi forensik, anak ini melakukan kejahatan kenapa? Dia tidak memandang seharusnya, tetapi alasan si anak ini melakukan kejahatan sehingga. Terakhir ada yang nanya kan Bu, ini apa aja sih yang dilakukan oleh seorang psikolog forensik selama di pengadilan? Apa aja yang dilakukan ya? Jadi dia berperan sebagai saksi ahli. Saksi ahli artinya dia melakukan atau menjawab pertanyaan dari si hakim berdasarkan keilmuannya dia. Jadi misalnya dia tidak boleh, si ahli psikolog forensik ini sebagai saksi ahli, dia tidak boleh berpendapat. Artinya gini, misalnya hakimnya menanyakan, jadi Bu, anak ini trauma ya Bu? Si hakim sengaja mau minta pendapat kita, dan kita, iya dia trauma. Tidak bisa kita mengatakan begitu. Kita sebagai saksi ahli akan mengatakan ciri-ciri orang yang trauma atau depresi ini. Jadi kita tidak membuat si hakim menyetujui apa yang kita minta atau apa yang kita jelaskan, atau kita tidak memenuhi apa yang diminta hakim. Nanti hakim sendiri berdasarkan penjelasan itu akan memutuskan apakah anak ini mengalami trauma atau enggak. Dan berdasarkan biasanya siang saksi ahli itu ketika dipanggil penjelasannya berdasarkan jurnal-jurnal yang dia baca dan juga referensi buku, tidak berdasarkan kasus orang yang di depan dia. Jadi kan misalnya si saksi ahli dikasih hasil laporan dari psikolog ya tentang si anak, kemudian si saksi ahli mengatakan oh iya memang begini. Tidak bisa. Kenapa? Dia bukan posisinya untuk berpihak, dia posisinya untuk lebih memberikan penjelasan bagaimana misalnya seorang pembunuh itu, apakah benar nanti si yang pelaku yang katakan di sini misalnya si terdakwa itu melakukan pembunuhan atau enggak, nah, itu belum tahu.
juga ada yang bertanya kalau sekiranya lulusan S1 apa ya Bu perannya kalau misalnya dia mau di bidang psikologi forensik? Ya, pertanyaan bagus. Seperti tadi saya bilang, kalau S1 dia bisa menjadi asisten psikolog forensik. Yang dilakukan adalah dia membantu psikolog forensik untuk tugasnya adalah misalnya melakukan observasi. Observasi siapa yang ditangani dari psikolog forensiknya, apakah si korban, si pelaku, atau si saksi gitu. Kemudian melakukan wawancara. Nah, wawancaranya apakah kepada si korban? Belum tentu. Kalau misalnya si psikolog forensiknya bilang, kamu cari informasi ya kepada orang-orang yang di sekitar korban misalnya, itu bisa dilakukan untuk mendapatkan data lebih komprehensif tentang misalnya bagaimana dampak suatu kejahatan terhadap si korban. Dan ini ada pertanyaan terakhir, ini sebenarnya pertanyaan dari saya sih Bu, karena saya juga tertarik dengan psikologi forensik. Nah, saya ingin bertanya, mengapa sih alasan Bu Mila memiliki ketertarikan untuk menjadi psikolog forensik? Ya, jadi waktu saya di Unpad, waktu saya lupa semester berapa gitu ya, mungkin semester 6 atau semester 7 gitu, ada dosen saya mengatakan, kasihan loh anak-anak di lapas itu, mereka tidak ada yang memperhatikan. Jadi kalimat dosennya itu cuma segitu aja. Dan kebetulan waktu itu saya lagi kepikiran, ya kalau misalnya psikolog ini selama ini yang mewah-mewah di perusahaan, mereka nggak akan mau lah di sisi yang psikolog. Kalau di penjara itu menakutkan kan. Gitu. Kemudian nggak kepikiran saya ngambil skripsinya berkaitan dengan kecemasan mahasiswa ya. Nah, waktu S2 baru saya benar-benar dalamin forensik. S2 saya forensik, S3 saya forensik. Jadi hanya kalimat dosen saya, kasihan anak-anak di penjara yang tidak Semua momen dari menarik sih, mungkin dari pengalaman Bu Mila juga dapat mempersuasi para penonton yang ada di rumah dan orang. Dan juga tadi saya ngerangkum dari apa yang sudah dibicarakan oleh Bu Mila bahwa psikologi forensik itu adalah bidang yang menggabungkan dari praktik psikologi dengan hukum. Nah, psikolog forensik ini mereka yang bekerja itu di bidang ini memanfaatkan keahlian psikologis yang diterapkan pada sistem peradilan. Dan juga kan tadi udah diceritain sama Bu Mila, ada kompetensi yang diperlukan oleh seorang psikolog forensik, di mana kan ada teori-teori yang harus dikuasai untuk mengakses terkait orang yang bersangkutan di peradilan gitu kan, kalau sekiranya dipanggil oleh jaksa atau enggak polisi gitu kan. Jadi nanti dia manggil seorang psikolog forensik yang mempunyai kompetisi yang baik untuk membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaannya dan kegiatannya. Jadi kita wrap aja. Jadi sekian dari perbincangan hari ini, dan bagi yang pencinta nonton Criminal Minds nih, yang lagi nonton juga seharusnya udah tahu ya bagaimana sih perannya seorang psikolog forensik itu di mana, dan juga banyak banget manfaat dan informasi dari Bu Mila, dan saya juga jadi terpersuasi sama Bu Mila untuk semester ini ada ya psikologi forensik semester ini ada saya mau ambil sebenarnya. Dan juga seperti kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Kita nggak tahu apa itu psikologi forensik, maka kita juga nggak akan menimbulkan ketertarikan atau minat juga kan. Jadi terakhir mungkin gitu aja yang dapat di share kepada para penonton di rumah, dan terima kasih banyak kepada Bu Mila, dan sekian dan terima kasih, bye.